Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat, sehat, hidayah, iman dan Islam kepada kita semua. Sholawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya setiap manusia itu menginginkan hidup bahagia. Hidup bahagia ada yang menggambarkan adalah punya istri yang cantik, harta yang berlimpah, emas, perak, rumah mewah, mobil bagus, anak yang banyak, dan lain sebagainya. Tetapi Allah menggambarkan bahwasanya semuanya itu adalah indah di pandangan manusia. Tapi ada yang lebih indah, yaitu di sisi Allah. Kemudian bagaimana caranya hidup bahagia itu? Allah memberikan jalan, yaitu dengan jalan bertakwa. Allah menggambarkan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 15-17 bahwasanya bertakwa itu yang pertama adalah dengan berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, supaya dijauhkan dari azab neraka, diampuni segala dosa-dosanya. Tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi juga berdoa kepada keluarga dan anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Oleh karena itu penting kita berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah supaya keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Yang kedua adalah sabar. Kita mengetahui bahwasanya sabar itu adalah penting dalam menjalani hidup ini. Sabar dalam arti menjalankan ketaatan kepada Allah. Bagaimana kita harus sabar bangun di sepertiga malam terakhir untuk sahur, membangunkan anak-anak, ibu-ibu membuat masakan untuk sahur untuk keluarganya, sabar untuk menahan makan dan minum, sabar untuk membaca Al-Quran, dan semua ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Itu semua kita harus sabar. Selain itu, sabar ketika menjauhi larangan Allah. Bagaimana setiap diri manusia sebagai ayah, sebagai ibu maupun sebagai anak, bagaimana kita bisa menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Sabar yang ketiga yaitu sabar ketika diuji oleh Allah. Ketika kita menderita sakit, bagaimana kita sabar terhadap sakit kita itu. Ketika ditimpa oleh musibah yang lainnya, maka kita harus sabar terhadap musibah itu. Setelah sabar, maka yang berikutnya adalah kita harus menjadi orang yang taat. Taat menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidak hanya taat dalam aktivitas kehidupan ukhrawi kita, tapi ketika kita menjalankan ibadah hidup di dunia ini, kita harus juga taat terhadap peraturan. Karena ketika kita tidak taat terhadap peraturan itu, maka kita akan menjadi orang yang melanggar aturan yang ada itu. Kemudian berikutnya untuk takwa ini yaitu menjadi orang yang benar. Bagaimana kita menjadi orang yang benar dalam bekerja di amal persyarikatan, bekerja yang benar,
Ketika kita menjadi seorang pedagang, menjadi pedagang yang benar, menjual dengan ukuran dan timbangan yang pas. Ketika kita menjadi dosen yang benar, memberikan inovasi, pembelajaran yang bagus. Ketika kita menjadi petugas administrasi, bagaimana kita melayani dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menjadi petugas keamanan, kita bisa memberikan pelayanan, memberikan layanan yang ekstra, yang memuaskan, yang menyenangkan. Ketika kita menjadi guru yang benar. Ketika kita menjadi anak yang benar. Semuanya. Sholat pun benar, ibadah kepada Allah menjadi ibadah yang benar. Kalau itu semua benar, insya Allah akan menjadi kebahagiaan. Selain menjadi orang yang benar, kita diminta untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah. Itu merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah. Rezeki yang kita terima, kita syukuri dengan menginfakkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka Allah akan tambah nikmat itu. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, konsep bahagia itu tadi, apa yang sudah saya sebutkan, maka mari kita lakukan. Dengan berdoa kepada Allah, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang taat, menginfakkan sebagian rezeki kita kepada Allah. Kalau itu semua sudah kita lakukan, maka insya Allah kita itu akan menjadi hidup bahagia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah akan memudahkan segala urusan kita. Oleh karena itu, dengan bertakwa, salah satu jalannya yaitu dengan berpuasa Ramadan ini, mari kita perbanyak. Kita tingkatkan takwa kita. Kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bertakwa. Sehingga kita, insya Allah, hidup kita bahagia. Keluarga kita bahagia. Orang-orang di sekitar kita menjadi orang-orang yang bahagia. Semoga di bulan-bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan semua amal perbuatan yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.